Tapi ada yang satu saya percaya lagi bahwa begini. Setiap kesempatan, saya waktu itu gini Ras, pada posisi itu saya yang ada di orang tua saya itu tinggal bapak saya. Ibu saya sudah meninggal waktu itu. Jadi bapak saya tinggalnya di desa. Jadi saya itu berprinsip begini, ketika saya sebagai anak punya rezeki berapapun, ketika orang tua membutuhkan, nah itu saya nggak pernah berpikir bahwa saya perlu duit ini, tapi saya selalu langsung kirim ke orang tua saya. Beberapa kali itu terjadi dan saya mencatat betul. Akan ada aja tiba-tiba rezeki datang. Berlipat-lipat dari yang saya berikan pada orang tua. Buat saya ini hubungan yang kalau tadi bilang orang lain cancel pekerjaan saya, membatalkan pekerjaan siapa. Ya apapun itu orang lain punya pilihan silakan. Tapi buat saya, hubungan saya dengan orang tua, dengan keluarga, itu jauh yang menguatkan saya. Apapun kondisi saya, mereka support saya. Ketika orang tua saya waktu itu, sekarang beliau juga sudah nggak ada kan. Keluarga saya support buat saya, ya sudah lebih dari itu. Saya bisa bertahan karena itu. The power of not giving up, the power of believing, kekuatan yang selalu percaya pada Cak Lontong. Ternyata baru tahu aku Cak Lontong. Cak Lontong ini teguh sekali dalam prinsip dan memegang etik. Dan the power of believing, kekuatan untuk percaya bahwa apa yang kita lakukan, karena itu adalah nilai-nilai yang baik, pasti ada waktunya akan kembali dengan baik. Cak Lontong tuh pernah merasa sebenarnya sebagai orang yang selalu menghibur, Cak Lontong tuh sebenarnya kesepian gak sih? Kalau dibilang kesepian sih enggak, cuma kadang-kadang. Of course ada keluarga, tapi sebenarnya apakah di dalam hati seorang komedian atau pelawak itu sebenarnya dia memendam penderitaannya sendiri? Saya itu orang yang memang cenderung seperti itu. Saya tidak pernah ingin membagi penderitaan. Saya hanya ingin membagi sesuatu yang membuat orang lain bahagia, terutama orang yang menjadi tanggung jawab saya gitu. Jadi kalau saya dalam kondisi yang berat, yang sedih, ya saya berusaha, ya hanya saya saja yang tahu, cukup itu buat saya udah cukup. Tapi kalau saya bahagia, kalau saya seneng, saya bisa berbagi, ya saya pengen sebanyak-banyaknya orang tahu bahwa saya bisa senang berbagi. Saya mungkin itu yang apa ya, ya memang yang saya miliki hanya seperti itu. Dan saya juga bukan pada posisi orang yang bisa berbagi apapun dengan orang lain, ya semampu saya bisa berbagi. Saya bukan tipe orang yang ngoyo, bukan tipe orang yang pengen mendapatkan semuanya secara instan dan berlimpah. Saya bukan tipe yang seperti itu. Saya itu dulu gini, ini mungkin satu modal juga buat saya, dan saya saya sharing ke beberapa teman yang mungkin punya profesi seperti saya. Saya dalam kondisi yang nggak berkecukupan saja, ketika saya menyadari bahwa waktu itu saya itu dilihat orang dari penampilan saya menginvestasikan uang yang saya punya walaupun nggak banyak, itu pasti untuk kebutuhan perform saya. Seperti pakaian, celana, baju, itu saya selalu berusaha mengupdate walaupun dengan cara, ini kalau Rosi nggak percaya, ada di Pelumpang itu ada pasar ruler. Ya. Di pinggir sungai itu kan tempat jualan baju-baju murah yang unik-unik yang saya itu belanja di sana dulu untuk memenuhi kebutuhan penampilan saya, karena buat saya nggak harus mahal, yang penting ini pantas dilihat orang enak gitu kan. Makanya pasar ruler itu hampir dari ujung ke ujung pasti kenal saya tuh pedagangnya, karena saya paling rajin belanjanya di sana dulu. Bahkan ketika saya sudah pada posisi yang lumayan enak pun saya masih sering main ke sana. Meskipun bisa beli yang bermerek, bisa. Iya.
tetap itu jadi pilihan? Masih sering ke sana. Kenapa? Saya sering ngajak ya driver saya, orang-orang manajemen saya jalan-jalan ke sana beli. Karena buat saya ya itu tempat saya dulu pernah tumbuh ya, mereka membantu saya walaupun mereka nggak tahu bahwa itu sangat membantu saya. Tapi makanya saya di lingkungan itu merasa nyaman-nyaman aja. Dan biasanya yang kaget malah para pengunjungnya itu. Loh, calon dong kok belanjanya di sini? Memang saya nggak boleh belanja di sini. Kalau saya nyolong di sini nggak boleh. Kalau belanja kan boleh. Tapi kalau pedagang-pedagang situ pada tahu, sudah tahu. Calon dong memang dulu sering main di sini dan ya saya senang aja kalau ketemu mereka itu karena apa ya? Artinya saya melihat nggak ada yang berubah dengan saya. Bahkan makanya saya kalau pikir banyak nyebut sampean itu udah artis, kamu itu udah artis. Tapi mohon maaf nih, saya memang nggak terlalu banyak bergaul dengan artis kecuali konteksnya ketika sedang bekerja bareng ya. Itu dalam proses kreatif. Nah, dalam proses kreatif berkumpul dalam dengan mereka. keseharian? Tapi dalam pergaulan saya nggak kumpul dengan artis-artis gitu. Makanya saya nggak bisa punya geng artis-artis yang hobinya sama, wow, misalnya yang golop, yang motor-motor, nggak bisa saya seadanya aja gitu. Karena buat saya kayaknya saya memang nggak bisa seperti itu. Makanya kalau tanya calon dong di mana, saya di Kemayoran, di dekat. Banyak orang mikir oh di apartemen. Enggak, saya bukan tipe orang yang menurut saya tuh nggak cocok, nggak bakal betah kalau hidup di apartemen. Karena saya tuh orang yang model punya rumah, yang kalau pagi saya buka pagernya, saya duduk ngopi di situ sambil baca-baca berita, tetangga lewat nyapa, sempet ngobrol-ngobrol. Saya bisa hidup dengan cara seperti itu, bukan di apartemen yang hanya keluar kalau perlu, pulang ya istirahat di rumah, bahkan sebelah siapa kita nggak tahu. Saya nggak bisa di lingkungan seperti itu, nggak bisa. Jadi Ketenaran tidak membuat seorang Cak Lontong jadi hidup jet set. mungkin itu bagaimana orang mengartikan, tapi intinya saya nggak bisa berubah. Memaksakan diri pun saya nggak bisa untuk berubah seperti itu. Jadi Cak Lontong tuh melihat bahwa pilihan-pilihan yang diambil dan itu membuat risiko dan mengecewakan mereka yang mencintai Cak Lontong sebenarnya. Bagaimana Cak Lontong mengartikulasikan atau menjawab kekecewaannya mereka? Bukan karena soal pilihan apa, karena pengen lihat Cak Lontong tuh biar tetap lucu dengan kritik-kritik sosialnya gitu. Karena saya ingat banget almarhum Dono Warkop, dia menulis di Kompas, kira-kira dia mengatakan bahwa melawak yang paling cerdas itu adalah dengan mengkritik gitu. Dan kita tetap butuh Cak Lontong yang bisa menggelitik, mengkritik, dan dia tetap menjadi milik kita semua gitu. Bagaimana Cak Lontong menjelaskan pada mereka yang merasa Cak Lontong nggak lagi seperti dulu? Ya buat saya yang saya lakukan hanya satu, saya hanya bisa membuktikan ke mereka bahwa yang akan Anda lihat ya Cak Lontong seperti yang Anda lihat dulu. Saya akan buktikan itu. Saya mengibaratkan begini saja lah, kalau seorang anak SD selesai masuk SMP masuk SMA kuliah, itu pasti akan ada proses yang berbeda. Jangan memaksakan anak yang sudah kuliah Anda ingin melihat dia seperti anak SD yang dulu, nggak bisa. Tapi buat saya akan membuktikan bahwa saya adalah orang yang seperti dulu tetap. Saya adalah Cak Lontong, memang dulu saya SD, sekarang saya kuliah misalnya seperti itu. Bukan berarti saya berubah menjadi bukan Cak Lontong, saya tetap Cak Lontong yang Anda kenal. Yang di atas panggung tetap seperti dulu. Buat saya akan menunjukkan itu. Karena prinsip saya dari dulu juga begini, ketika saya menghibur pun saya yakin bahwa saya tidak bisa memuaskan, menyenangkan semua orang. Itu yang harus saya sadari, itu yang harus saya, kadang-kadang banyak orang merasa kecewa ketika dia gagal atau tidak berhasil membuat semua orang terhibur. Tapi buat saya, ya saya bukan manusia super. Jadi ada hal yang bisa saya kendalikan, ada hal-hal yang memang itu di luar kendali saya gitu. Makanya menjaga penampilan, menjaga
performance saya itu yang bisa saya kendalikan. Tapi mereka puas atau tidak itu saya tidak bisa mengendalikan. Dan kalau itu jadi hanya menjadi ukuran saya semua harus puas, ya mungkin saya Yang nggak akan. penting job datang, Nah. yang penting fansnya banyak. Itu bukan Cak Lontong. Bukan, sama sekali bukan saya. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya bukan seperti itu. Mungkin kalau Rosi tanya ke manajemen saya, banyak pekerjaan yang justru saya tidak ambil karena saya merasa bahwa ini sepertinya ada orang lain yang lebih tepat di situ, bukan saya. Bahkan saya seperti itu. Ketika saya main bareng di satu panggung yang sama dengan ya pelawak-pelawak muda dan mereka lucu, saya malah seneng karena apa? Buat saya tugasnya jadi lebih ringan. Saya nggak pernah merasa tersaingi dengan mereka. Saya punya teman main yang lucu, yang kreatif, buat saya lebih seneng karena itu meringankan tugas saya, menghibur orang. Karena buat saya ya karirmu, karirku, rezekiku. Nggak akan ketuker. Dan percayalah saya nggak akan berusaha mengambil rezeki orang lain, buat saya enggak. Makanya saya juga sangat membatasi bahwa sampai sekarang pun banyak yang mungkin waktu itu tak ada ya. Kok Cak Lontong nggak pernah ini anaknya istrinya diajak ke dunia entertain. Buat saya bukan tipe orang seperti itu. Kalau bisa, kalau mau sebenarnya bisa memaksakan itu. Tapi saya bukan orang yang seperti itu. Saya tidak mau memaksakan bahkan anak saya pun untuk menjadi seperti apa yang saya inginkan. Dengan akses Cak Lontong, ketenaran Cak Lontong tuh bisa menitipkan anaknya Cak Lontong dimanapun mereka pengen sebenarnya. Kan karena pasti temen, pasti kenal, oh ini anaknya Cak Lontong, titipinnya di sini. Pasti kan itu bisa ya nggak usah jauh-jauh, saya seret ke entertain kan juga bisa. Ketika ya kan lumrah lah kita memanfaatkan momen-momen di mana popularitas kita pada level yang cukup tinggi, kemudian mengajak keluarga, nah itu hal yang lumrah, yang wajar. Tapi buat saya bukan seperti itu cara, karena kita ini di entertain itu berkarya. Dan itu ya yang bisa diterima dan dianggap sebagai karya yang menghibur orang lain. Ketika saya sudah mengajak, memaksa, itu kan sudah bukan karya lagi itu. Itu kan sebuah hal yang menurut saya memaksakan sesuatu itu bukan karya. Cuman kan Kak Eko katakanlah tidak. Kak Eko lagi, Cak Lontong. Saya jadi ada Cak Eko apa ya di belakangnya? Atau Asli, mungkin ini sebenarnya jadwalnya Cak Eko yang diinterview. Iya. Enggak emang ya? ada manajer Kompas TV namanya Cak Eko. Ya karena Rosi sering ketemu Cak Eko daripada saya jadi. Cak Lontong, tuh kan gue jadi lupa pertanyaannya apa. Tanya Cak Eko dulu kali. Tanya apa?